Selamat datang lagi di sesi bedah sumber kita. Nah, kali ini kita bakal dalami bab 4 dari buku Solve It, The Mindset and Tools of Smart Problem Solvers-nya Dietmar Sternat. Judulnya ini loh bikin penasaran, gunakan kekuatan pikiran bawah sadar Anda, pecahkan masalah kayak Einstein dan J.K. Rowling. Eureka. Judul yang menarik banget ya. Sumber kita kali ini kutipan dari bab itu. Intinya ngajak kita lihat lebih dalam gimana sih bagian pikiran yang sering kita abaikan ini justru bisa jadi kunci buat solusi-solusi hebat. Oke, jadi misi kita sekarang ini bongkar secara kerja pikiran bawah sadar, khususnya dalam konteks mecahin masalah ya. Kita lihat contoh dari Einstein, Rowling, terus pahami mekanismenya gimana menurut Sternat, dan yang penting gimana kita bisa manfaatin ini secara praktis. Kayaknya ini relevan banget buat kita semua kan, siapa sih yang nggak pernah ngerasa mentok gitu pas ada masalah? Oke deh, yuk kita mulai bedah bareng. Jadi, inti bab 4 ini sebenarnya agak nantang pandangan umum loh, yang biasanya mikir solusi itu cuma hasil kerja keras, analisis terus-menerus. Sternat ini menekankan ada potensi gede banget dari pikiran bawah sadar, yang seringnya nggak kita pakai optimal. Itu dia, menarik. Bab ini ngebedain fungsi keduanya dengan jelas banget. Pikiran sadar kita pakai buat analisis yang terstruktur ya kan? Logika, perencanaan, langkah per langkah. Ya, ini alat kuat sih kita andalkan tiap hari. Tentu. Tapi pikiran bawah sadar, nah ini kata Sternat, punya keunggulan di area lain. Dia itu kayak ahli deteksi pola-pola rumit, bikin asosiasi yang nggak kepikiran kadang antar bidang yang beda. Terus dia juga jago nangkap sinyal-sinyal halus atau nonverbal yang mungkin kelewat sama pikiran sadar kita yang fokus. Sternat ngutip psikolog Richard Nisbett, sarannya kuat banget, jangan pernah sia-siakan tenaga kerja gratis dari pikiran bawah sadar. Tenaga kerja gratis, wah istilahnya bagus banget. Ini kayak ngasih tahu ada sumber daya internal yang bisa kita akses tanpa perlu bayar pakai usaha sadar yang bikin capek gitu ya. Dan contoh di bab ini bener-bener nunjukin kekuatan si tenaga kerja gratis ini. Kisahnya matematikawan Yi Teng Xiang. Mungkin namanya nggak setenar Einstein, tapi wah prestasinya luar biasa. Betul. Zhang ini berhasil mecahin sebagian dari konjektur prima kembar. Itu loh, masalah matematika yang rumit banget soal pola bilangan prima. Udah bikin pusing para ahli lebih dari 1,5 abad. Tapi yang paling menarik itu bukan apanya, tapi gimana dia nemuinnya. Iya, prosesnya itu kan yang nyambung sama topik kita. Sternat cerita gimana Zhang kerja keras banget 3 tahun buat masalah ini, tapi ya gitu, nggak ada hasil signifikan. Sumbernya bahkan nyebut detail yang, lumayan menyentuh ya. Dia pernah kerja paruh waktu di Subway, terus nggak dikenal gitu di komunitas matematika sebelum nemuin ini. Nah, terus setelah lama banget nggak ada kemajuan, solusinya malah muncul pas lagi nggak diduga. Suatu hari, pas musim panas, dia lagi main ke rumah temannya di Colorado. Terus keluar ke halaman belakang, santai aja bentar. Paling setengah jam. Nggak mikirin matematika sama sekali. Tiba-tiba, eureka gitu. Ide kuncinya muncul gitu aja di kepala. Dia langsung yakin, wah ini bakal berhasil. Luar biasa, ini kayak contoh sempurna gimana pikiran bawah sadar terus ngolah info di belakang layar ya. Bahkan pas pikiran sadar kita lagi istirahat atau lagi mikir yang lain. Terus momen kliknya itu datang setelah periode ngelepasin masalahnya. Yang menarik di sini itu polanya. Polanya berulang. Sternat nggak berhenti di Zhang aja. Dia nyambungin pengalaman ini sama anekdot terkenal lain. Albert Einstein, misalnya. Katanya sering dapat pencerahan soal fisika pas lagi main biola. Winston Churchill pas lagi asik ngelukis. Terus Werner Heisenberg, fisikawan Nobel itu, katanya dapat ide prinsip ketidakpastian pas lagi jalan-jalan malam di taman. Dan tentu, J.K. Rowling, contohnya populer banget. Ide seluruh seri Harry Potter muncul lengkap gitu aja, pas keretanya telat lama banget. Jadi, bukan cuma ide muncul pas rileks aja ya, tapi ada benang merahnya nih. Terobosan itu sering lahir dari periode setelah usaha intensif, pas pikiran sadar dikasih jeda. Tepat sekali, Sternat nyebut momen eureka atau aha efek ini kayak semacam sinyal, notifikasi gitu. Dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar. Seolah-olah pikiran bawah sadar bilang, gue nemu sesuatu yang menarik nih. Pola baru, koneksi baru, pas kamu lagi nggak fokus ngawasin. Coba deh lihat ini. Ini jadi ingat analogi pesta koktail dari Richard Nisbett yang dikutip juga di bab ini.
Bayangin Anda lagi di pesta, rame banget, musik kencang, orang ngobrol di mana-mana, Anda lagi asyik ngobrol sama satu orang, suara lain jadi kayak noise aja, kabur gitu. Tapi anehnya, kalau ada orang di seberang ruangan nyebut nama Anda bisa langsung denger. Gimana coba itu? Nah, menurut Nisbet, ini karena pikiran bawah sadar Anda itu terus-menerus mantau lingkungan sekitar. Nyaring informasi secara otomatis, terus waspada sama hal-hal yang relevan buat Anda, kayak nama Anda itu. Begitu dia deteksi, dia langsung kasih tahu pikiran sadar. Ini nunjukin betapa aktif dan kuatnya pemrosesan bawah sadar ya, bahkan pas kita ngerasa nggak merhatiin. Oke, jadi ini bukan sekedar untung-untungan atau nunggu wangsit gitu ya. Bab ini justru nyaranin kita bisa pakai kekuatan ini secara lebih sengaja, lebih strategis. Tapi gimana caranya? Apa ada semacam tombol gitu buat ngaktifin pikiran bawah sadar ini? Itu dia pertanyaan pentingnya. Gimana kita bisa proaktif nyiptain kondisi biar si tenaga kerja gratis ini bisa kerja efektif? Sternat nawarin pendekatan praktis. Ada 2 langkah utama lah. Pertama, fase priming. Maksudnya, masukin masalahnya ke sistem otak kita. Jadi Anda perlu secara sadar mikirin masalahnya dulu, secara mendalam, kumpulin info relevan, analisis dari macam-macam sudut, benar-benar menyelami detailnya. Oke. Jadi persiapan intensif pakai pikiran sadar itu tetap penting ya sebagai langkah awal. Bukan berarti kita bisa malas-malesan terus berharap solusi nongol gitu aja. Sama sekali enggak. Persiapan ini penting buat nanam benih masalahnya di pikiran bawah sadar. Langkah kedua, ini yang seringnya agak aneh kedengerannya, fase inkubasi. Setelah Anda benar-benar udah pusing sama masalahnya, mungkin udah ngerasa mentok, Sternat nyaranin buat sengaja lepasin. Lakuin aktivitas lain yang sama sekali nggak nyambung dan bikin rileks. Jalan-jalan, tidur siang, dengerin musik, mandi air anget, ngelamun, apa aja deh yang bisa ngalihin fokus pikiran sadar Anda dari masalah itu. Jadi kuncinya jangan terus-terusan maksa diri pas udah mentok ya. Justru pas itulah kita perlu kasih ruang. Ini menarik sih soalnya budaya kerja kita kan seringnya nekenin harus kerja keras terus, pantang mundur. Benar. Dan Sternat nekenin pentingnya tidak memaksakan solusi selama fase inkubasi ini. Tujuannya, ya biar pikiran bawah sadar kerja di belakang layar, bebas dari tekanan dan kritik pikiran sadar yang analitis itu. Dia jadi bisa bikin koneksi-koneksi yang lebih longgar, lebih kreatif. Dan pengalaman ini ternyata didukung sama temuan ilmiah juga loh. Misalnya, ada studi dari Universitas Hertfordshire yang dikutip di bab ini, nemuin kalau periode inkubasi, waktu yang dipakai buat tugas lain setelah kena masalah, itu secara signifikan ningkatin kinerja pas ngerjain tugas pemecahan masalah kreatif. Karena, Bahkan cerita pengalamannya sendiri kan? iya, dia kasih contoh pribadi yang menarik. Pas dia lagi nulis buku ini, terus ngerasa buntu nyari ide pembuka yang pas buat satu bab, dia coba nih prinsip ini. Sebelum tidur, dia secara sadar ngerumus ulang inti pesan bab itu di kepalanya. Kayak ngasih tugas gitu ke pikiran bawah sadarnya. Besok paginya, pas lagi ngerjain aktivitas rutin biasa, ide pembuka yang pas muncul gitu aja. Dia nutup ceritanya dengan ajakan, coba aja ini benaran berhasil. Pengalaman pribadi penulisnya ini jadi nambah keyakinan ya kalau ini bukan sekedar teori. Ini nyambung juga sama kutipan lain di bab ini dari Ozan Farol. Otak tetap aktif meskipun lagi istirahat. Dan pentingnya nunggu jauh dari masalah secara harfiah dan metaforis sampai jawabannya datang. Ngasih jarak, fisik maupun mental, kayaknya jadi kunci nih. Dan ini bukan cuma soal ide-ide gede kayak teori relativitas atau novel fantasi aja loh. Prinsip ini berlaku buat mecahin masalah sehari-hari, di kerjaan, di kehidupan pribadi juga. Terus fenomena ngelamun atau mind wandering yang sering kita anggap nggak produktif, ternyata bisa jadi berguna banget. Penelitian lain yang dikutip di bab ini, dari Universitas di Beijing sama California, nemuin ada korelasi antara kecenderungan ngelamun pas fase inkubasi sama keberhasilan mencahin masalah yang butuh pencerahan atau insight. Wah, jadi ngelamun nggak selamanya jelek dong? Mungkin pas itu pikiran bawah sadar kita lagi kerja keras nyambungin titik-titik ya. Bahkan studi lain ke penulis sama fisikawan profesional, nemuin kalau sekitar 1/5 ide paling kreatif mereka itu muncul justru pas pikiran mereka lagi jalan-jalan ke hal-hal yang sama sekali nggak nyambung sama kerjaan utama. Tepat sekali. Dan ide-ide yang muncul pas ngelamun ini seringnya datang setelah periode mentok, terus dirasain kayak momen aha yang bikin puas gitu. Jadi ya, kesimpulan praktisnya adalah penting buat secara sadar kasih otak kita waktu buat istirahat dari masalah.
Bukan istirahat total sih, tapi ngalihin fokus biar proses bawah sadar ngambil alih. Ini bagian integral dari pola pikir pemecah masalah yang cerdas, kayak yang dirumusin di buku ini. Ini nyambung langsung sama salah satu poin kunci bukunya kan? Pola pikir pemecah masalah nomor 4. Saya akan memberi otak saya waktu untuk bersantai dan memanfaatkan kekuatan berpikir pikiran bawah sadar saya. Jadi ini bukan cuma teknik, tapi sebuah mindset yang perlu kita anut. Betul. Mengadopsi pola pikir ini artinya kita ngakuin kalau solusi itu nggak selalu datang dari tekanan sama usaha keras yang lurus-lurus aja. Kadang solusi terbaik muncul justru pas kita lepasin bentar. Terus apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Gimana Anda bisa nerapin wawasan dari bab 4 ini secara nyata gitu? Pesan utamanya gini, jangan remehkan kekuatan jeda dan relaksasi dalam proses Anda mecahin masalah. Ini bukan konsep abstrak doang, tapi alat praktis. Pas Anda ngerasa mentok, coba deh secara sadar lakuin priming, fokus ke masalahnya, terus lanjutin sama inkubasi. Lakuin aktivitas lain yang nyenengin atau nenangin. Percaya aja kalau pikiran bawah sadar Anda lagi kerja buat Anda. Ini alat tambahan yang kuat di kotak peralatan mental Anda, ya ngelengkapin kemampuan analisis logis Anda. Ini aspek berpikir yang bisa dilatih dan dimanfaatin kok. Jadi daripada ngerasa bersalah pas ngelamun atau ambil jeda, mungkin kita bisa lihatnya sebagai bagian strategis dari proses kreatif dan pemecahan masalah ya. Oke, mari kita rangkum wawasan utama dari diskusi mendalam kita soal bab 4 ini. Intinya, manfaatin secara sengaja periode nggak fokus atau inkubasi setelah kita siapin secara sadar dan intensif. Ini ngasih kesempatan pikiran bawah sadar kita, si tenaga kerja gratis itu, buat kerja, nemuin pola dan koneksi baru. Ngambil jeda yang pas itu bukan tanda nyerah, tapi langkah cerdas seorang pemecah masalah yang efektif. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba kita dorong idenya lebih jauh dikit. Bab ini kan nunjukin kekuatan jeda dan aktivitas non-terkait secara umum. Sekarang, coba pikirin ini. Mungkin nggak sih kita bisa lebih sistematis soal ini? Sama kayak kita jadwalin rapat atau sesi brainstorming, bisa nggak kita secara sengaja ngejadwalin waktu nggak fokus? Atau mungkin ngenalin aktivitas pribadi Anda sendiri yang paling sering mancing ide keluar, kayak Einstein sama biolanya itu, terus jadiin itu bagian rutin dari proses mecahin masalah Anda. Gimana Anda bisa eksperimen dengan inkubasi terstruktur ini dalam tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang? Pertanyaan reflektif yang menarik buat dicoba ya. Terima kasih banyak sudah nyimak diskusi mendalam kita tentang kekuatan pikiran bawah sadar dari bab 4 buku Solve It. Semoga ini ngasih perspektif baru buat Anda.